Itu yang bulat itu turbo. Turbonya. Oh, itu pakai turbo berarti Mas. Iya. Kalau pakai turbo bedanya sama yang biasa gimana Mas? Ya jadi katanya sih kecepatan. Sebenarnya lebih. Ya, setahu saya. Kapal ini juga memiliki turbocharger. Prinsip kerja turbocharger ini adalah dengan memanfaatkan tekanan dari gas buang mesin untuk menggerakkan turbin yang terdapat pada turbocharger. Poros turbin ini terhubung dengan blower yang menghisap udara tambahan dari luar untuk selanjutnya diinduksikan ke dalam ruang bakar. Sistem ini terbukti dapat meningkatkan tekanan udara di ruang bakar melebihi dari tekanan atmosfer yang dapat meningkatkan kualitas pembakaran dan dapat membakar lebih banyak bahan bakar karena terdapat lebih banyak udara di ruang bakar. Yang itu buat apa Mas? Yang ke atas itu? Apa kayak pipa? Oh, itu exhaust itu. Exhaust. Oh. Iya. Mesin utama atau main engine pada kapal ini dihubungkan dengan exhaust valve. Exhaust valve itu sendiri adalah pintu pembuangan sisa-sisa gas pembakaran sebagai suatu saluran gas buang. Pada mesin diesel, secara umum terdapat dua jenis, yaitu katup masuk atau inlet dan katup buang atau exhaust. Katup gas buang ini memiliki kondisi kerja yang terstruktur secara mekanis yang tahan terhadap suhu gas buang yang tinggi dan benturan metal dengan metal. Katup ini sendiri terdiri dari sebuah piringan kepala yang memiliki batang memanjang dari tengah pinggiran kepala di satu sisinya. Katup ini berperan sangat penting dalam proses pembakaran dalam silinder. Apabila katup ini mengalami kebocoran, maka akan terjadi kerugian kompresi dan kerugian panas, sehingga daya yang dihasilkan oleh mesin induk penggerak utama kapal akan berkurang. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ini balas ini. Balas juga. Balas sebelah kiri. Balas kiri atau balas kanan? Di kapal ini terdapat saluran air balas yang bisa diatur di kamar mesin. Di kamar mesin terdapat katup-katup pipa yang berfungsi untuk mengatur aliran air balas tersebut. Katup-katup tersebut memiliki dua bagian, yaitu bagian untuk mengatur balas kapal yang ada di sebelah kiri dan bagian untuk mengatur balas kapal yang ada di sebelah kanan.
Sistem balas itu sendiri adalah suatu sistem perpipaan yang ada di kapal yang berfungsi untuk mengatur air balas. Sistem pompa balas bertujuan untuk menyesuaikan tingkat kemiringan dan draft kapal sebagai akibat dari perubahan muatan kapal sehingga stabilitas kapal dapat dipertahankan. Di dalam kamar mesin kapal ini terdapat panel-panel dan tombol-tombol indikator. Fungsi dari panel-panel dan tombol-tombol indikator ini bermacam-macam. Di antaranya, di dalam gambar tersebut terdapat tombol dengan angka 2 di atasnya. Tombol tersebut berfungsi untuk menyalakan auxiliary engine 1. Lalu, di sebelahnya terdapat tombol dengan angka 3 di atasnya. Tombol tersebut berfungsi untuk menyalakan auxiliary engine 2. Kemudian ada tombol yang di atasnya terdapat tulisan Seawater Spare Pump yang berfungsi untuk mengatur pompa seawater kapal. Kemudian ada tombol yang di atasnya terdapat tulisan Bilge and Ballast Pump yang berfungsi untuk mengatur pompa bilge dan pompa balas kapal. Kemudian ada tombol yang di atasnya terdapat tulisan Fire and GS Pump yang berfungsi untuk mengatur pompa fire dan pompa GS kapal. GS itu sendiri adalah singkatan dari General Service. Fire Pump dan General Service Pump pada umumnya menjadi satu karena apabila terjadi kebakaran, maka Fire Pump bisa mengambil isi dari General Service Pump untuk memadamkan api. Kemudian ada tombol yang di atasnya terdapat tulisan ME Cooling Freshwater Pump Spare yang berfungsi untuk mengatur pompa pendingin freshwater untuk main engine kapal. ME itu sendiri adalah singkatan dari main engine. Kemudian ada tombol yang di atasnya terdapat tulisan ME Cooling Seawater Pump Spare yang berfungsi untuk mengatur pompa pendingin seawater untuk main engine. Tombol yang bertuliskan ME Cooling Seawater Pump Spare tersebut ada dua karena untuk mengatur aliran pompa seawater di dua bagian, yaitu di bagian kanan kapal dan bagian kiri kapal. Kemudian ada tombol
yang di atasnya terdapat tulisan steering. Tombol ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan sistem steering kapal atau sistem kemudi kapal. Kemudian ada tombol yang di atasnya terdapat tulisan winch belakang. Tombol ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan sistem winch bagian belakang kapal. Kemudian ada tombol yang di atasnya terdapat tulisan winch depan. Tombol ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan sistem winch pada bagian depan kapal. Winch itu sendiri adalah alat mekanik sederhana yang menarik, mengeluarkan, atau mengatur tegangan pada sebuah tali atau wire atau kabel. Mesin winch ini merupakan bagian dari kapal yang berfungsi untuk menarik kapal, tongkang, rigging, fender, hose SBM, dan peralatan perkapalan lain yang tergolong mempunyai beban yang berat. Dimensi dan kapasitas winch biasanya disesuaikan dengan kebutuhan kapal dan kebutuhan operasinya. Mengingat beban yang sangat tinggi, derek pengereman atau penarik derek harus diintegrasikan secara erat ke dalam struktur kapal, sehingga derek disesuaikan dengan kapal khusus dan operasinya. Kemudian ada tombol yang di atasnya terdapat tulisan reversing gear pump. Tombol ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan sistem pompa reversing gear kapal. Kemudian ada tombol yang di atasnya terdapat tulisan air kompresor. Tombol ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan sistem kompresor udara pada kapal. Kemudian ada tombol yang di atasnya terdapat tulisan FO transfer pump. Tombol ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan sistem pompa bahan bakar kapal. FO itu sendiri adalah singkatan dari fuel oil, yang artinya adalah bahan bakar. Kemudian ada tombol yang di atasnya terdapat tulisan elect welder. Tombol ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan sistem pengelasan elektrik pada kapal. Mesin induk atau main engine kapal ini dilengkapi dengan gearbox. Gearbox adalah sebuah komponen yang berperan penting
untuk sistem transmisi. Pada kapal ini, fungsi gearbox ini adalah untuk memindahkan atau mengubah tenaga motor yang berputar menjadi gerakan feeding oleh pemutar spindle mesin. Tidak hanya itu, gearbox pada kapal ini mampu mengatur kecepatan gerak dan torsi, serta mengatur proses perputaran balik kapal. Dengan kata lain, fungsi utama gearbox pada kapal ini adalah untuk memajukan atau memundurkan kapal saat berlayar karena adanya reversing gear pada gearbox kapal ini. Fungsi lainnya adalah untuk mengubah momen atau gaya puntir yang akan diteruskan ke bagian spindle mesin. Kemudian, komponen tersebut akan menyediakan rasio gigi yang pas dengan beban dan mesin kapal, sehingga bisa menghasilkan perputaran mesin dengan baik. Di bagian belakang dalam kamar mesin terdapat ruangan untuk kemudi kapal. Di ruangan ini terdapat mesin kemudi dengan merek Vickers. Mesin kemudi ini menggunakan sistem penggerak hidrolik. Mesin ini berfungsi untuk menggerakkan alat kemudi. Alat kemudi itulah yang akan menggerakkan rudder yang ada di luar bagian belakang kapal. Kemudian, di ruangan tersebut juga terdapat mesin winch yang untuk menggerakkan tali-tali kapal. 800 liter tangki hari ya, 4 jam. Setiap hari, setiap aplos jaga kalau jalan ngisi. Ini pompa minyak itu. Yang mana? Oh itu, pompa minyak. Kapal ini menggunakan bahan bakar solar. Kapal ini memiliki tangki harian sebesar 600 liter dan tangki bunker sebesar 1000 liter lebih. Bahan bakar ini disalurkan melalui pipa yang digerakkan oleh pompa minyak. Ini Mas, yang kalau warna merah ini Mas? Oli. Bukan BBM. Iya. Bahan bakar. Oh, berarti yang oli yang ini juga oli, ini oli. Iya. Oli. Buat pelumas atau buat? Pelumasan. Di dalam kamar mesin ini terdapat pipa-pipa yang dicat dengan berbagai warna. Masing-masing warna tersebut memiliki makna-makna tersendiri. Warna-warna yang berbeda tersebut digunakan untuk mengidentifikasi isi aliran dari pipa tersebut. Warna merah mengidentifikasikan bahwa pipa tersebut berisi bahan bakar. Kemudian warna kuning mengidentifikasi bahwa pipa tersebut berisi oli pelumasan atau lubricating oil. Lalu warna biru mengidentifikasi bahwa pipa tersebut berisi air. Contohnya seawater atau air laut.